Dah? Faslun syurutus sujudi sab'atun. Syurutus sujudi sab'atun. Syarat-syarat sujud sab'atun ada 7. Syurutus sujudi, syarat-syarat sujud sab'atun ada 7. Dah? An yasjuda yen sujud ala sab'ati a'doin. An yasjuda sujud ala sab'ati a'doin kepada 7 anggota tubuh. Syurutus sujudi, syarat-syarat sujud sab'atun ada 7. An yasjuda yen sujud ala sab'ati a'doin kepada 7 anggota sujud. Dah, tengahnya no. Tengahnya tadi kan syurutus sujudi sab'atun itu kan. Nah, sekarang tengahnya. An yasjuda ala sab'ati a'doin. Ada dalam kurung. Dah? Lima ruwiya karena hadis ruwiya yang diriwayatkan. 5 ruwiya karena hadis yang diriwayatkan. 5 kusabab perkara ruwiya anu tos ngariwayatkeun kalau bahasa Sundanya gitu. Ruwiya anu tos diriwayatkeun an Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas. Annahu bahwasannya Ibnu Abbas qala berkata. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umirtu aku diperintah. Umirtu aku diperintah. Umirtu aku diperintah an asjuda kana yen sujud kuring. An asjuda aku sujud. An asjuda aku sujud. Udah kana yen aku sujud. Yen naon bahasa Indonesia na yen? Yen bahasa Indonesia na. Naon ya ketika mari teu kapanggih neangan yen. Dah ala sab'ati a'zamin kepada 7 anggota badan. Ala sab'ati a'zamin kana 7 anggota badan. Alal jabhati tarang kana tarang jidat. Jidat yang pertama jidat, wal yadaini kedua dan ketiga 2 tangan berarti. Wal yadaini 2 tangan.
warukbataini dua lutut, dua lutut berarti 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 rukbataini dua lutut. Wa atrafil qadamaini dan ujung kedua kaki. Wa atrafil qadamaini dan ujung kedua kaki, ujung-ujung kedua kaki. Jadi 7 hiji jidat, 2 tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki gitu. Wa an la akifa kana yen ten ngahalangan kuring karena henteu ngahalangan tidak menghalangiku. Wa an la akifa tidak menghalangiku naon asyabu baju, wasyi'ru wasya'ru rambut, rambut. Rawahu Saikhani, riwayat Saikhani, dua syekh maksud saha dua syekh Saikhani? Bukhari, Muslim. Nah, jadi syarat sujud itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama harus ada 7 anggota yang ikut sujud dalam sujud tersebut. 1 tarang, 2 kedua tangan, 3 4 berarti 2 lutut, 5 6 7 berarti 2 kaki gitu. Ada 7 lamun sujud. Eta lamun boga. Ya. Lamun naon? Lamun boga. Kalau punya, kalau enggak punya ya udah kumaha terusna. Seperti orang yang jika timun teh jika bonteng. Kaki enggak punya, tangan enggak punya, pengen sujud, kumaha? Pan dua leungeunna eueuh, sukuna eueuh gitu. Ya, dari yang 7 itu untuk kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki mungkin ada sebagian orang yang enggak punya, atau ada orang yang sakit tanganna juga nunggus karolot biasana sukuna nyeri. Ya, sukuna nyeri lamun sujud, sukuna nyeri lamun deungeun nyeri atau tuurna nyeri gitu, biasana rematik, asam urat. Nah itu juga enggak apa-apa, enggak sempurna sujudnya juga, tapi masih diperbolehkan, boleh kenging gitu. Ya, jadi kalau enggak punya atau dalam keadaan sakit nu anggota badan eta. Tapi yang paling penting dari 7 anggota eta, dari anggota sujud, 7 anggota sujud yang paling penting itu adalah jabhah. Jabhah teh naon? Tarang jidat. Nah itu paling penting. Mungkin ada orang yang nggak bisa sujud gara-gara nggak punya kaki, nggak punya tangan, atau nggak punya nggak punya lutut. Mungkin aja ada orang yang nggak punya hal itu. Tapi dipastikan kebanyakan orang pasti punya jidat. Karena tarang teh ayana di mana? Dina hulu. Kabeh jelma selama masih hidup kemungkinan besar pasti boga hulu. Lamun teu boga hulu geus moal bisa hirup, kecuali hayam atanapi cunguk naon kecoa. Nah eta bisa hirup tah masing huluna geus potong oge, kecoa mah cenah bisa hirup nepi ka 7 poe cenah. Paehna teh lain gara-gara eueuh
non huluan, bukan karena nggak ada kepalanya tapi karena kelaparan. Jadi teu dahar ku sabab teu dahar teu nginum paeh bae cecunguk teh. Tapi disebut manusia, selama manusia hidup itu kemungkinan besar mereka pasti punya hulu gitu. Ya, makanya kalau kamu pernah lihat kuyang, no, di internet, di YouTube, di Google, pernah lihat? Belum lihat. Rena belum lihat cenah. Kuyang, sok coba lihat kuyang. Kuyang itu iya, yang ada itu cuman kepala sama jantungnya aja, no. Kuyang tuh. Bahkan ada sebagian orang yang menjelaskan bahwa kuyang itu katanya orang yang lagi belajar, jadi bukan makhluk halus dia katanya, bukan setan, bukan juri, bukan sebangsa genderuwo, bukan, tapi manusia yang sedang belajar ilmu hitam. Itu untuk meningkatkan kekuatannya, dia berubah jadi kuyang, makanin. Ada yang bilang makanin ari-ari bayi. Ada yang bilang makanin bayi. Ada yang bilang makanin darah haid wanita yang dibuang sembarangan gitu. Ya. Itu cenah mah. Jadi dimakanin tadi eta teh tujuannya supaya meningkatkan kekuatan ilmu batin sihir, terutama nama biar sakti mandraguna gitu. Ya. Makanya kuyang, nah kalau malam itu ritualnya malam-malam berubah. Dan kebanyakan yang mendalami atau menjalani ilmu sihir berubah jadi kuyang itu kebanyakannya perempuan, cewek itu. Ya. Itu kuyang. Makanya yang adanya itu kepala sama jantung doang gitu. Jadi lamun cek urang mah jelma bisa hirup lamun dua hal eta aya. Lamun dua hal eta eueuh jantungna eueuh nya geus pae. Mati dah. Lamun huluna eueuh nya geus pae. Gitu. Ya, makanya apa istilahnya mah kuyang teh katanya bukan setan, bukan juri gitu. Tapi orang yang sedang mencari kita. Tapi ada juga yang bilang bahwa kuyang itu juga jurig gitu, sarua jurig. Itu jadi selama orang hidup kemungkinan besar kebanyakan orang itu pasti punya hulu. Selama punya hulu, punya kepala, itu bisa hidup, bisa sujud. Jadi lamun seperti tadi kasusna pengen sujud, yang ada cuman tarang doang, dua tuur nggak ada, dua kaki nggak ada, dua tangan nggak ada, yang geus berarti, ya. Sujudna cuman pakai tarang aja, pakai jidat aja, blek sujud gitu. Oke, jadi 7 anggota anggota sujud yang harus ada pada saat sujud dengan syarat ketujuh-tujuhnya ada, tidak dalam keadaan sakit, disempurnakan sujudnya biar pahala ketika sujud banyak. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada halangan, ada darurat atau nggak punya, ya udah mau gimana lagi, seadanya aja anggota yang sujud itu. Gitu. Tapi yang paling penting dari 7 anggota tersebut adalah tarang gitu, tarang jadi sujud. Oke, paham? No? Terus wa'an la akifa dan tidak boleh kehalangan ku asyabu wasya'ru. Ya, enggak boleh kehalangan sama baju, enggak boleh kehalangan sama rambut gitu. Yang kehalangan sama baju biasanya banyak tuh, biasanya banyak yang perempuan nih ketika sujud leungeunna teh katutupan ku mukena, bahkan aya nu mukena nu masuk ka dieu nyanoknya. Ada yang kayak sarung ninja gitulah. Ada yang sarung ninja. Kalau pengen make, kalau pengen make itu harus dari awal sholat. Dah paham? Misalnya pakai sarung tangan ya, kudu timimiti. Walaupun nanti ntar kita sujud, tangan kehalangan sama sarung tangan itu diperbolehkan. Asal dari pertama make gitu. Oke, paham? Begitu juga pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki itu juga kan kaos kaki ngahalangan karena
nempelna kulit kaki ke tempat sujudnya. Tapi kalau misalnya dari awal dipakainya itu nggak apa-apa. Makanya kamu sering lihat ada orang yang sholat pakai sarung tangan atau pakai kaos kaki gitu. Nggak apa-apa kalau dari awal. Tapi kalau di tengah-tengah itu nggak boleh, itu batal gitu. Oke, paham? No? Ya. Seperti pakai sorban ya, seperti pakai sorban. Jadi gini patokannya gini, asal barang tersebut dipakai dari awal itu enggak masalah. Kayak contohnya apa? Contohnya sejadah, no. Sejadah kan tempat sujud tuh. Ya, sejadah itu tempat sujud, tapi karena dari awal kita enggak langsung nempel ke tanah atau ke lantai jadi kehalanganku sejadah, itu enggak apa-apa karena dipakainya dari awal gitu. Sejadah. Tapi misalnya lagi sholat, ketika kita pakai sorban, ada sorban yang nutupan kana tarang, nah jadi pas sujud kehalangan ku sorban anu dipakai ku urang. Ketika kita sembayang, ketika kita sujud, ada sorban yang nempel di jidat urang, itu kategorinya kehalangan, nggak sah sholatna, gitu, nggak jadi sujudna. Oke, paham? Jadi yang penting dari awal dipakai, nah, tuh. Terus sama rambut, nah rambut juga itu harus hati-hati, no. Biasanya walaupun selembar rambut ngehalangan tarang nempel ke tempat sujud, itu batal sembahyang. Makanya ketika kamu pinternya para ulama nih, no, mereka make imamah itu sorban atau make kohwah teh kopeah itu ya. Tujuannya supaya agar rambut tidak ada yang menghalangi jidat nempel ke tempat sujudnya gitu. Makanya kamu juga ketika make mukena, ini biasanya perempuan nih. Jadi make mukena teh ulah dipulkeun ka dieu tah. Ini jangan begini, no. Ya, nggak boleh. Jadi si tarang itu harus kebuka ketika sholat mah. Si tarang itu harus kebuka minimal ke batas ujung yang jenong di bagian jidat teh. Ya, jadi si tarang teh ulah katutupan, kumukena ada biasanya yang ketutupan tarang kumukena teh gitu kan, yang mukenanya sampai sini. Nah kalau tarang kamu kehalangan, kamu sujud, itu nggak bakal sah sholat. Nah makanya rada kaluhurkeun mukena, nah rada keatasin mukenahnya gitu, biar nggak ada yang menghalangi. Itu, oke, paham? Ya. Gitu. Terus itu sesuatu yang sifatnya baju atau sifatnya istilahnya mah rambut. Nah bagaimana cenah Pak, misalnya kecelakaan celeb paku dina hulu urang teu bisa dilaan, lamun dilaan paeh urang. Kalau ada paku nempel di kepala, kalau dicabut kita bakal mati. Berarti paku itu harus nempel di jidat urang. Nah ketika kita sholat gimana itu hukumnya? Termasuk menghalangi atau enggak? Enggak menghalangi. Seperti tadi kan dipakainya dari awal. Lamun di tengah-tengah karek ditancelep, nah itu baru nggak boleh. Tapi kalau misalnya dari awal udah nancelep gara-gara kecelakaan kita sembahyang, walaupun kita sujud kehalangan sama paku, makanya nggak apa-apa gitu jadinya. Oke, paham no? Ya, jadi nggak boleh kehalangan oleh sesuatu apapun, walaupun cuma selembar, itu nggak boleh kehalangan. Itu makanya hati-hati. Biasanya kalau Pak Robi mau Jumatan tuh biasanya, kalau imaman Jumat biasanya yang pertama nyuruhnya itu sobu supu paku mpaina tasbiwata supu min tamami sholah, luruskan, rapatkan barisannya, jangan sampai kosong, penuhi dulu yang bagian depannya, baru pindah ke belakang. Kalau yang depan nggak penuh, nggak lurus, nggak rapi, nggak rapat, bagian belakang itu nggak bakal sah sholat. Atau bahkan sampai ada yang kosong di bagian depannya, yang bagian belakang seterusnya itu batal. Jadi jajaran depan dulu penuhin, satu penuh, dua penuh, terus ke belakang. Kalau misalnya jajaran satu ada satu orang yang kosong nih, ada satu ruang yang kosong, maka jajaran kedua harus ada yang ngisi bagian pertama. Kalau misalnya di tengah-tengah sholat bagian kahija ada yang hitut, misalnya ada yang kentut,
batal sholatnya, dia keluar, ada yang kosong kan. Nah yang kedua itu harus pindah walaupun sedang dalam sholat. Yang kedua pindah ke satu, yang ketiga masuk ke dua, keempat masuk ke tiga, gitu terus. Jadi jangan sampai kosong, jangan sampai terhalangin. Kecuali kemarin kasusnya kayak kasus naon COVID, sholatnya renggang jarang-jarang. Nah itu nggak apa-apa ya. Itu kasus darurat gitu. Tapi kalau selama normal nggak ada kasus kemarin kayak COVID, udah nempel aja sholatnya gitu. Itu oke. Ya, jadi satu itu biasanya gitu, nyuruh rapi, nyuruh baris, nyuruh rapat. Yang kedua biasanya irfa izaroka ila nipsisat. Angkatlah kedua sarungmu, kedua celanamu, kedua yang dipakai di bagian bawah, angkat sampai ila nipsisak. Nipsisak itu bagian tuur kana mata kaki. Syak itu dari tuur ke mata kaki. Nah, tengah-tengahnya berarti di tengah-tengah mata kaki, antara mata kaki sama tuur sama lutut gitu. Jadi tengah-tengah. Jadi angkat sarungnya ini buat cowok, karena buat cowok ya. Kalau buat cewek harus nutupin gitu loh. Jadi harus nutupin didinya. Kalau yang cewek, kalau yang cowok angkat irfa izaroka ila nibsisak. Angkatlah kedua sarungmu, kedua celanamu, kedua gamismu di atas mata kaki setengahnya kalau bisa gitu. Itu yang kedua biasanya kalau Pak Robi pengen Jumatan, imaman Jumat. Yang ketiga, nah baru ado usujudi sab'atun al-jabhatu. Biasanya dibacain gitu. Jadi anggota sujud itu yang nomor pertama adalah jabhah, tarang. Jadi tarangnya kopeah anu masih terlalu jero atau sorban anu masih terlalu jero ada diangkat. Yang penting bagian jidatna kelihatan gitu. Oke, paham nak? Ya, jadi yang nomor pertama itu adalah tarang jidat. Kedua dan ketiga berarti kedua tangan, berarti tangan kiri sama tangan kanan. Urang patokanana urang boga ya lengkap. Kalau misalnya nggak lengkap, nggak punya tangan, udah itu nggak apa-apa. Sujudnya pengen nempel atau enggak, yang penting sujud tarangna nempel, jidatnya nempel ke tanah ketika saat sujud. Itu. Ya. Kedua dan ketiga, kedua tangan, posisi tangan ketika sujud, jari-jari semuanya menghadap kiblat, ya, jari-jari menghadap kiblat gitu. Jadi gini, ya, jari-jari menghadap kiblat. Terus posisinya jangan terlalu rapat, jadi nggak dirapetin begini nih, tuh tempok. Tuh jadi nggak rapat begini. Cewek pengen cowok juga nggak ada bedanya, ya nggak ada bedanya. Jadi nggak posisi rapat terlalu rapat dan nggak terlalu jebrag ongkoh tuh. Jadi nggak terlalu jebrag, nggak terlalu lebar. Jadi pas sujud pas sujud lengan kieu, tangannya gini. Nah itu nggak dianjurkan. Jadi sedang aja, sedang biasa, rapat enggak, nempel juga enggak, dan harus dalam keadaan dibuka. Jadi buka jadi nggak boleh merep, nggak boleh ngepalkan tangan, jadi nggak boleh ngepel gitu pas sujud jadi harus dibuka posisi tangannya. Kalau jarinya lengkap, kalau punya. Kalau misalnya nggak punya, ya udah mau gimana terus hari teboga itu ya, itu sujud. Jadi posisi tangannya menghadap kiblat. Posisinya di mana? Lurus sama bahu. Jadi pas sujud si tangan ini lurus sama bahu. Jadi enggak terlalu dalam. Ada nu sujud teh kieu tah. Nah, jadi sujud teh kieu. Di bagian ini katanya buat cewek katanya. Enggak ada bedanya antara cewek sama cowok ketika sholat. Udah aja biasa. Enggak, itu sekarang udah rubah. Ya, udah rubah karena itu ada kesalahan. Belum tahu. Sekarang karena udah belajar lagi, jadi nggak ada perbedaan antara, kan ada dalilnya gini, shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat salat yang aku lakukan, kata Rasul. Jadi liatin ketika aku salat gerakannya gimana, bacaannya gimana, posisinya gimana, liatin gitu, tempokkeun. Liatin nih, kalau misalnya Rasul yang jadi pertanyaan, Rasul itu perempuan atau laki-laki?
laki-laki kan. Nggak pernah Rasul mengadakan sesi khusus, seminar khusus, ini cara sholat buat perempuan. Nggak ada. Ya, muncul orang mah gitu ayeuna. Ya. Jadi untuk sholat mah Rasul cuma nyontohin, nggak ngajarin. Itu maksudnya nggak ngajarin tuh. Nah kalau sujud, posisi sujudnya gini, kalau ruku gayanya seperti ini, enggak. Tapi kata Rasul, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah jadi setiap para sahabat ketika ngelihat Rasul sholat itu berbagai macam dimensi, no. Maksudnya berbagai macam dimensi teh berbagai macam sudut pandang gitu. Rasul berdiri di tengah-tengah jadi imam. Ada yang dari sebelah kiri, ada yang dari sebelah kanan. Makanya ketika ngelihat Rasul lagi angkat tangan, lagi takbir, ada yang ngomongnya, oh lurus sama kupingnya nih. Oh ada yang dari sebelah kiri katanya, oh lurus nih sama bahunya. Oh ada yang kayaknya di bawah bahu dah. Oh kayaknya nggak pernah lewatin kuping dah. Udah gitu jadi posisinya beda-beda. Karena yang ngelihat, yang memantau gerakan Rasul ketika sholat itu macam-macam jelmana. Ada yang dekat, ada yang dari jauh. Ayo nuti jauh. Oh gini ti dieu mah tenepi. Tenepi karena cili-cili acan. Nggak sampai ke telinga-telinga sama sekali katanya. Tapi kalau dari depan katanya lurus sama kupingnya gitu. Jadi beda-beda, ya beda-beda. Ketika orang melihat, tapi nggak ada perbedaan ketika ada yang ngajarin cara sholatnya perempuan, cara sholatnya laki-laki. Nah ini kesalahan. Jadi lurusin, nggak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sholat. Nah ketika sujud si tangan jangan terlalu rapat, jangan terlalu jebragen, nggak boleh. Apalagi tadi kepel sujudna gitu, nggak boleh. Gitu. Oke, nah itu untuk posisi tangan. Posisi tangan jebragen. Terus posisi tuur mah ya udah kumaha deui tuur. Jadi tuur lutut ketika sujud, yang penting si tuur nempel ke tempat sujudna. Nggak boleh diangkat. Namun barudak ayeuna mah freestyle teh geuning, sujud freestyle teh hanya ke bulan puasanya tahun kemarin nya loba tah sampai viral. Tahu kan sujud freestyle? Bos? Tahu kan? Asa nggak tahu? Sujud freestyle, sujud mah sujud tapi sukuna diangkat ka luhur gitu. Nah, sujud freestyle itu sempat rame sampai YouTube, sampai TV ge aya sujud freestyle. Nah, tuurna harus nempel, kecuali tadi aya bisul. Ada bisul di lututnya, ulah ditempelkeun ke trot teh bitu keluar nanahna darahna nya batal salatna gitu. Oke? Paham? Enak untuk tuurnya. Terus lutut udah, kedua lutut. Nah sekarang kedua ujung naon, kedua ujung kaki. Gimana posisinya ketika sedang sujud? Kalau normal, kalau sehat, jadi ujung kaki atau jari-jari itu menghadap kiblat. Si jari-jari menghadap kiblat. Ya, si ujung jari teh menghadap naon? Menghadap kiblat. Kalau misalnya sehat, waras, enggak ada penyakit. Makasih engke minumna. Naon? Jadi kalau sehat, kalau normal mas, si posisi ujung kaki teh menghadap kiblat. Jadi harus ditekuk, harus dilipat kalau sehat. Kalau misalnya nggak sehat, nggak waras, jadi yang penting si ujung kaki nempel baik, nempel jek. Yang penting nempel ke tempat sujudna. Kalau misalnya kuat, ya dilipat gitu, dilipat si ujung kaki nate. Kalau yang tua-tua biasanya karena udah rematik, udah asam urat, udah ya udah udur biasa. Nah itu biasanya yang penting nempel aja gitu. Oke.
Jadi jangan apa istilahnya. Kalau misalnya lagi waras, lagi sehat mah harus nempel. Harus nempel dan harus dilipat si ujung jari nanti. Jadi posisi ujung jari menghadap kiblat ke sana lurus. Itu. Kedua kaki itu jadi posisinya tarang, dua tangan, dua lutut sama dua ujung kedua kakinya itu jari-jari ya. Oke, ngerti? Ada yang ditanyain sampai situ untuk sujud? Posisi bujur. Pantat namun bahasa orang mah. Posisi pantat enggak biasa. Enggak pakai F, pakai P. Pantatnya jadi si pantatnya sama si apa ini? Si bitis bagian belakang ya itu dipisahin. Dipisah maksudnya jangan nempel. Bahkan disunahkan itu si kepala ditendetkeun, si bujur diangkat. Gitu. Nah, make gitu pertama kata kesehatan itu bagus untuk peredaran darah. Jadi ketika kamu sujud, darah yang tadinya nggak lancar turun atau masuk ke dalam kepala kamu ketika sujud itu semuanya terpenuhi semua. Ada yang macet, ada yang pelan-pelan kalau biasa. Tapi ketika dalam keadaan posisi sujud, si darah kamu itu semuanya kana hulu kabeh. Jadi kana hulu kabeh, direpres lagi, seger lagi. Jadi pas ketika sujud harusnya enggak puyeng, kuduna seger ya. Tapi jangan terlalu lama juga. Makanya Rasul ngasih paling maksimal bacaan sujud itu 3 kali doang. Jadi ukurannya 3 kali sambil santai. Itu melancarkan peredaran darah kamu dari semua anggota tubuh kamu ke kepala kamu. Jadi lancar kabeh. Gitu. Jadi si posisi kepala harus ditonggengkeun. Si bujurna ditonggengkeun, si kepalanya itu ditempelin ke tempat sujudnya. Itu satu menurut kesehatan. Kedua, menurut filosofis, nilai filosofisnya. Kepala posisinya lebih bawah dari bujur kamu. Dari pantat kamu. Ya iya ketika sujud kan kepala itu kan berada di bawah naon? Lebih rendah dari bujur kamu kan? Ya kan pantat kamu lebih atas nih bujur ya pantat ya. Nah ini kepala dia posisinya dalam keadaan di bawah sedangkan bujur kamu di atas. Iya kan kita tahu orang bercanda digebuk tangannya masih bisa senyum, ditendang kakinya masih bisa senyum. Tapi kalau udah dikeplak kepalanya mau bisa senyum deh, yang ada marah, ngamuk gitu kan. Karena apa? Karena kepala itu bagian terhormat dari diri kita. Ketika ada yang macam-macam atau menyepelekan, biasanya kita marah gitu. Ya. Jadi bagian terhormat di antara tubuh kita. Tapi ketika sedang sholat, ketika sedang menghadap Allah, yang kamu banggain, yang kamu hormatin kepala itu ketika menghadap ke Allah itu harus benar-benar tunduk lebih bawah dari pantat kamu, dari tempat keluarnya najis dari perut kamu. Gitu. Ya, itu nilai filosofisnya. Kita harus sadar setinggi apapun jabatan kita, sepintar apapun kedudukan kita, kalau udah sujud mah udah kepala kita itu lebih bawah dari bujur kita, dari pantat kita. Gitu. Nah itu nilai filosofisnya gitu. Jadi si posisi kepala, jadi jangan si bujur sama si bitis bagian belakang itu jangan ditempelin, jadi jangan gitu. Jadi harus dibuka, ya harus dibuka. Ini kaki misalnya si iya bujur kieu tah. Jadi harus dibuka, jangan ditempelin gini ketika sujud. Jadi harus digituin, harus diangkat bujurnya supaya kepalanya nancep lah istilahnya, nancep ke tempat sujudmu gitu, ya. Ketika nggak ada bahu untuk bersandar, maka ada tanah untuk bersujud. Ya kan, gitu kan lain. Barudak mah berbisik ke tanah, tapi didengar oleh langit. Itu lain. Gitu tah. Oke, berarti paham tentang sujud. Ya, jadi posisi baheula mah zaman di pesantren, dulu zaman di pesantren lamun sisiwa nih. Kalau bercanda lagi sujud dong.
ketika sujud datang babaturan, datang teman, diasupkan helm tah kana bujur, handapun bujur. Jadi pas ketika duduk di antara dua sujud, nu aya malah nonggeng gitu. Buat zaman baheula dah. Lamun sisiwo di pesantren. Ya, bener enggak yang pesantren tuh kayaknya ngalamin dah eta mah. Ya. Kumaha ini? Oh, Mbak ya. Kudu ngatilep. Iya benernya begitu. Ya emang begitu harusnya, yang nggak boleh itu nut. Oh iya. Ya. Ya, gitu. Jadi untuk sujud mah begitu. Oke, jadi lengkapnya seperti itu. Mudah-mudahan kita benerin sujudnya karena keadaan atau posisi seseorang hamba paling dekat dengan Tuhannya itu saat dia sujud. Makanya disunahkan ketika sujud itu kita memohon kepada Allah sebanyak-banyaknya permohonan gitu. Ya, apalagi kalau misalnya tahajud, hajat atau istikharah, nah mentanya saat kalian dalam keadaan sujud. Itu karena sujud itu orang ada dalam keadaan paling dekat dengan Allah. Kamu minta kepada Allah, insya Allah lebih besar kemungkinannya diijabah sama Allah. Itu bacanya, cara berdoanya jangan diomongin, oke? Cara bacanya, cara ngedoanya jangan diomongin. Karena apa? Karena bacaan sujud itu udah ditentukan, udah jelas. Nah, bacaan sujud itu seperti ini. Kalau kamu baca doa yang lain itu nantinya termasuk kepada kata-kata yang bukan bagian dari bacaan sholat. Nantinya sholatnya batal. Jadi kalau pengen berdoa dalam sujud, doanya dalam hati, cukup dalam hati aja. Sing lila, sing husu, insya Allah kemungkinan besar diterima doanya. Sakitu bae, hanya itu yang bisa disampaikan. Terima kasih yang udah yang udah nonton live ya. Insya Allah setiap malam Senin sampai malam Kamis gitu. Ibadah maghrib sambil masak sambil nyetrika bisa lah ngeliat. Kita istilahnya nostalgia dulu zaman baheula di pesantren ya. Kebenaran olah, tapi aya orang Jawa ya, orang Jawa. Ya, Novi Rinjani, ya oke, siap. Rashid Firma, Firma ya orang Bandung ya jauh ya. Dah, sakitu bae ditutup ku baca hamdalah doa kafaratul majlis, doa sudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.